Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 39. Aku pulang dulu. Besok aku akan kemari pagi-pagi. Indri berpamitan pada Orion. Aku akan kembali setelah mengantarnya, Pangeran. Zelia meminta izin pada Orion. Orion mengangguk pelan sebagai jawaban untuk Indri dan Zelia. Jangan sakit lagi, bisiknya di telinga Luna, kemudian mengecup keningnya. Lalu tak lupa untuk membenarkan selimutnya. Setelah itu, ia kembali duduk di kursi yang berada di pinggir ranjang tempat Luna berbaring, sambil menggenggam tangan Luna dan menelungkupkan kepalanya mencoba tidur dengan posisi duduk. Matanya sudah sangat berat dan ia juga sangat lelah. Walaupun begitu, ia tak bisa meninggalkan istrinya yang sakit bahkan hanya untuk jarak beberapa meter darinya. Luna membuka matanya. Ia mengingat kejadian terakhir kali sebelum sesaat ia tak sadarkan diri. Ringisannya pelan saat merasakan sakit di sekitar pinggul. Ia mencoba duduk, tapi ia urungkan karena rasa sakit yang ia rasakan. Ia menoleh ke arah Orion yang tertidur pula sambil menggenggam tangannya. "Rion," gumamnya pelan. Tangan satunya yang bebas mengelus kepala Orion dengan lembut. Kepala Orion bergerak karena elusan lembut dari tangan Luna. Gumamnya tak jelas, berusaha membuka matanya. Luna tersenyum. "Maaf, sepertinya aku membangunkanmu." Luna? Orion mengangkat kepalanya dengan cepat dan menatap istrinya lega. Kamu gak apa-apa? Masih sakit? Apa yang kamu rasakan? Apa perlu aku memanggil dokter? Tanyanya bertubi-tubi. "Shh, aku gak apa-apa." Luna menekan jari telunjuknya di depan bibir Orion agar ia diam. "Tentu aja masih sakit, tapi tak perlu memanggil dokter. Ini masih tengah malam." Orion menghela napas lega dan tersenyum melihat istrinya sudah bisa berbicara sebanyak itu, yang artinya ia memang baik-baik saja. "Kamu harus istirahat." Orion menarik selimut Luna sampai menutupi dagunya. "Kamu juga, jangan tidur sambil duduk begitu. Lehermu bisa sakit." Luna mengusap-ngusap pipi suaminya. "Aku baik-baik saja, tidurlah kembali," balasnya tersenyum. "Aku yang gak baik-baik aja," kata Luna kesal karena suaminya sangat keras kepala. "Kalau begitu, kamu juga tidur sini sama aku." Ia menggeser tubuhnya, menyisakan ruang untuk Orion. "Aku gak mau leher kamu sakit." Orion tersenyum dan mengangguk menuruti kemauan istrinya. "Baik Putri, sesuai perintahmu," kata Orion, menirukan gaya berbicara Elsie yang membuat Luna memukul kecil lengannya sambil terkekeh geli. "Sekarang bagaimana? Puas?" tanya Orion sesaat setelah ia berbaring di sebelah Luna dan juga di ranjang yang sama. "Belum." Luna tersenyum geli lalu memeluk pinggang Orion. Ringisannya kembali terdengar saat menggerakkan badannya. "Pelan-pelan, jangan terlalu banyak bergerak." Orion menahan tubuh istrinya agar tak bergerak terlalu banyak. "Biar aku aja," kata Orion memiringkan badannya, lalu memeluk badan istrinya. Luna menempelkan kepalanya di dada bidang suaminya sambil memejamkan matanya dan juga tersenyum. "Ini sudah siang, kamu harus makan," kata Luna membujuk Orion agar makan. "Aku akan makan ketika Indri dan Zelia datang," balasnya tersenyum. "Mereka akan lama, aku meminta tolong pada mereka untuk membawakan baju ganti untuk kita." "Baiklah, aku akan makan." Orion akhirnya menyerah. "Aku akan ke kantin membeli makan dan akan makan di sini." "Jangan lama-lama." "Tentu." Orion berjalan menelusuri koridor rumah sakit ke arah kantin yang berada agak jauh dari ruangan Luna dengan santai. Tiba-tiba seseorang menatapnya dengan keras.
Orion tetap berdiri, tetapi matanya menatap anak perempuan bertubuh kecil yang terjatuh di hadapannya. Kalau dilihat-lihat, mungkin umurnya di bawah Luna beberapa tahun. Sasi, kamu nggak apa-apa? Seorang laki-laki yang tadi berjalan di dekatnya langsung membantunya berdiri. Iya, aku nggak apa-apa, Kak. Jawab perempuan itu tersenyum. Laki-laki itu menatap Orion tak suka dan ingin berjalan mendekati Orion, tetapi perempuan itu langsung menahan lengannya. Maaf, aku tadi berjalan sambil melamun. Katanya meminta maaf. Ah, tidak, aku yang salah, Kak. Bisik perempuan bernama Sasi tadi pada laki-laki di sebelahnya. Walaupun begitu, Orion bisa mendengarnya dengan jelas. Orion menatapnya datar. Lain kali, hati-hati. Katanya lalu kembali berjalan ke arah kantin dan pergi meninggalkan dua orang remaja itu. Luna hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit dalam diam sambil memikirkan betapa sayangnya Orion padanya sambil tersenyum. Ia tahu Orion sangat menjaganya setiap saat. Tiba-tiba suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Hanya 3 ketukan dan setelah itu tak ada suara apapun. Siapa? Tanya Luna menatap ke arah pintu. Tak ada jawaban sama sekali. Hal ini membuat Luna penasaran dan turun dari ranjangnya. Ia meringis pelan merasakan sakit di sebelah pinggulnya saat ia berdiri. Ia berjalan ke arah pintu sambil menekan daerah sekitar pinggulnya dengan sebelah tangan. Setelah sampai di depan pintu, ia membukanya perlahan dan tak menemukan siapapun di depan ruangan tempat ia dirawat. Hanya ada beberapa orang dan perawat yang berlalu lalang melewati kamarnya. Setelah memastikan tak ada siapapun, Luna kembali ingin menutup pintunya ketika ia melihat sebuah amplop putih yang tergeletak di depan pintu ruangannya. Apa ini? Tak ada nama pengirimnya. Luna mengambil amplop itu, lalu kembali ke kasurnya dan berbaring. Setelah menimbang-nimbang apakah ia harus membuka amplop itu atau tidak, ia memilih membukanya karena terlalu penasaran. Ia menemukan secarik surat di dalam amplop. Karena semakin penasaran, ia membukanya. Dear Luna, kalau kau ingin suamimu selamat, ikuti perintahku. Luna melotot kaget membaca baris pertama surat itu. Apa maksudnya? Ia sama sekali tak mengerti. Kau pasti tahu siapa aku. Aku adalah orang yang selalu mengincarmu, sayang. Kalau kau tak percaya padaku, kau bisa lihat punggung suamimu nanti. Kalau kau sudah melihatnya, keluarlah diam-diam saat tengah malam nanti. Aku akan menunggumu di luar pintu. Pastikan tak ada seorang pun yang tahu tentang ini, atau suamimu akan mati. Terdengar seseorang membuka pintu. Itu pasti Orion. Pikir Luna panik dan langsung menyembunyikan surat itu di bawah sprei kasurnya. Sialan, apa yang dilakukan nenek sihir itu pada Orion? Aku harus melihat punggungnya diam-diam. Batin Luna panik bercampur khawatir. Lama sekali, keluh Luna ketika Orion datang membawa makanannya, berusaha menutupi kekhawatirannya. Orion tersenyum dan duduk di hadapannya. Maaf, kantinnya ramai. Luna bingung, apa yang harus ia lakukan untuk melihat punggungnya? Haruskah ia melihatnya diam-diam ketika tidur? Atau saat memeluknya? Ada apa? Tanya Orion ketika melihat Luna terlihat gelisah. Masih sakit? Ia mulai khawatir. Luna menggeleng pelan, lalu tersenyum. Enggak kok. Dengan cepat, Orion menghabiskan makanannya dan kembali duduk di sebelah istrinya. Tiba-tiba, pintu terbuka, membuat Luna dan Orion menoleh kaget. Good morning, kata Indri dengan hebohnya. Ini sudah siang, protes Zelia yang berada di sebelahnya. Heh, bisa gak sih ketuk pintu dulu? Kata Luna kesal sambil mengelus dadanya karena kaget. Indri hanya tersenyum tanpa rasa bersalah ke arah Luna. Pangeran sudah makan? Tanya Zelia melihat bekas kotak nasi di meja ruangan itu. Orion mengangguk. Maaf, kami terlalu lama ya. Padahal aku udah masakin kalian makanan. Indri mengangkat rantang bertingkat yang ia bawa. Buat makan nanti sore aja deh kalau gitu, katanya lagi. Zelia lalu menyerahkan tas plastik berisi baju ganti untuk Orion.
Sedangkan baju ganti Luna sudah disusun rapi oleh Indri ke dalam lemari kecil yang tersedia di ruangan itu. "Dri, kamu suka bunga apa?" tanya Luna tiba-tiba. Kenapa menanyakannya tiba-tiba?" Indri keheranan. "Oh, nggak apa-apa. Aku suka bunga lili." Luna tersenyum hambar, membuat Indri mengerutkan dahinya tak mengerti apa maksud dari perkataannya. "Kau pulang saja, aku bisa menjaganya sendiri." Orion lagi-lagi melarang Zelia untuk menemaninya di rumah sakit. Zelia hanya menurut dan akhirnya pulang bersama Indri. "Rion," panggil Luna. Ia menutup pintu setelah Zelia pergi, lalu menghampiri istrinya. "Sini," panggilnya sambil menepuk-nepuk ranjang yang tersisa setengah. Orion hanya diam dan naik ke sebelah Luna dan ikut berbaring di sebelahnya. Luna langsung menarik dan memeluk kepala Orion di dadanya. "Ada apa?" Orion keheranan karena Luna tiba-tiba memeluknya. "Aku hanya ingin memelukmu. Tak boleh?" "Tentu saja boleh, aku ini suamimu," jawabnya polos. Luna terkeketelan, lalu diam-diam ia menarik sedikit kaos yang dipakai Orion dan melihat punggungnya. Karena posisi mereka masih berpelukan, Orion tak menyadari sama sekali apa yang dilakukan Luna. Luna melotot kaget sampai-sampai menahan napasnya saat mengintip punggung Orion di balik pakaiannya. Tanda hitam berbentuk seperti akar pohon menjalar di punggungnya, bahkan mengenai leher belakangnya sedikit. Tanda itu tak begitu besar, sehingga tak mudah terlihat. "Sial, ini sebuah salahku. Bagaimana bisa Orion terkena kutukan sihir hitam seperti ini?" Batin Luna merasa bersalah. Luna merasa takut. Ia mau tak mau harus menuruti perkataan orang itu. Kalau ia tak melakukannya, maka Orion akan berada dalam bahaya. Ia tahu kutukan sihir ini sangat berbahaya. Ia pernah membacanya sekali di buku milik ayahnya. Kutukan akar hitam. Untuk mengutuk seseorang, sang pengguna sihir hitam sejenis ini harus menyentuh target. Sihir ini merambat ke seluruh tubuh dalam kurun waktu 20 hari. Saat sihir ini menutupi seluruh tubuh, maka orang yang terkena sihir ini akan mati. Karena seluruh tanda hitam itu akan menyerap energi kehidupannya. Dengan kata lain, sihir itu harus dibatalkan sebelum mencapai hari ke-20. Dan cara membatalkannya adalah si pengguna sihir harus menyentuh kembali orang yang ia kutuk. Tanpa sadar, ia mengeratkan pelukannya pada Orion dan terisak pelan. "Hei, ada apa? Kenapa menangis? Masih sakit?" Orion panik dan melepaskan pelukannya. Luna terpaksa berbohong dan mengangguk sambil terisak. "Aku panggilkan dokter ya," katanya menghapus air mata Luna dengan ibu jarinya. Luna menggeleng dan kembali memeluknya. "Jangan pergi," bisiknya pelan. Orion menenangkannya dengan mengusap kepalanya. "Aku takkan kemana-mana," balasnya sambil mencium pucuk kepala istrinya. Setelah agak lama, Orion menyangka Luna tertidur setelah menangis, dan ia pun ikut tertidur sambil memeluknya. "Maafkan aku," bisik Luna, lalu menggunakan sihirnya agar Orion tertidur lelap. Ia pernah melakukan hal yang sama pada Orion 8 tahun yang lalu. Setelah memastikan Orion benar-benar terkena sihirnya, Luna bangun dan melepaskan pelukannya. Ia turun dari kasur dan memperbaiki letak selimut, memastikan agar Orion tak kedinginan. Ia menatap sedih wajah Orion yang terlelap, lalu mengecup keningnya, pipinya, dan bibirnya sekilas. Setelah itu, ia menulis sebuah pesan di kertas putih dan meninggalkannya di meja nakas samping ranjang ruangan itu dengan menitikannya di bawah handphone. Dengan berat hati, ia berjalan meninggalkan ruangan itu hanya dengan memakai piyama rumah sakit. Ia kembali meringis sambil memegangi pinggul sebelah kanannya. "Ternyata masih sakit," katanya mengeluh lalu menahan rasa sakit itu dan kembali berjalan. "Kau memilih pilihan yang tepat," ucap seseorang di kegelapan malam, tepat saat Luna keluar dari pintu kamar tempatnya dirawat. Luna mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi yang memuncak. "Cepat, lepaskan kutukan itu," kata Luna geram. Wanita itu berjalan dan berhenti tepat di hadapan Luna sambil tersenyum.
Wanita itu terlihat seperti gadis berumur 20 tahunan dengan celana jeans, baju kaos hitam polos, dan juga rambut panjang hitamnya. Luna bisa melihat wajahnya yang benar-benar mulus, putih tanpa kerut atau cacat sedikit pun. Wajahnya sangat cantik dan terlihat seperti gadis biasa, ditambah senyumannya yang dapat membodohi siapapun yang melihatnya. Tak semudah itu, sayang. Setelah ritual itu, baru aku akan melepaskannya. Katanya mengelus pipi Luna dengan perlahan. Luna menangkis tangannya. Jangan sentuh aku sembarangan. Katanya menatap wanita di hadapannya tanpa takut. Kamu manis sekali. Wanita itu tertawa pelan. Sama persis seperti Hera. Luna semakin menggeram marah ketika nama neneknya disebut. Ia juga tahu kalau wanita inilah yang dilawan neneknya selama ini. Wanita itu lalu berjalan. Ikuti aku, manis, katanya tanpa menoleh ke arah Luna. Kalau kau mengingkari janjimu, aku akan membunuhmu, kata Luna lagi. Kau akan membunuhku? Sayang sekali, kau tidak akan bisa, manis, katanya berhenti melangkah, lalu mendekati dan memegang dagu Luna dengan telunjuk dan ibu jarinya sambil memamerkan senyum iblisnya. Ia lalu melepaskan tangannya dari dagu Luna, lalu kembali berjalan dengan diikuti Luna di belakangnya. Tenang saja, aku tak pernah ingkar janji. Dasar wanita iblis, umpat Luna di belakangnya terang-terangan. Terima kasih, tapi namaku Lily Venegard. Panggil aku Lily ya, manis. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena KC siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.